gitu loh. Ya, jangan lupa salaman. Oke, gitu sebenarnya. 10 dikurang 3. Kota Bau-Bau yang alhamdulillah pada hari ini sampai mau menjelang sore hari ini kami semua masih diberikan kesempatan. Jadi biar kita banyak uang ya, kalau tidak sehat Bapak Ibu tidak ada gunanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya terima kasih atas luangan semua datang di sekolah kami. Mungkin tanpa kegiatan BIMTEK ini dengan tema bangun jiwa raganya melalui pembelajaran berbasis proyek ya, basic learning dari SD Negeri 4 Bawah yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan perjalanan belajar itu yaitu RPP, terus anak-anak sana. Saya Mama Hatini dari SD Negeri 3 Bau-Bau ya, yang kita gunakan sebagai panduan dalam merencanakan perjalanan pembelajaran murid. Itu sebagai panduan biasanya saya pakai buku paket atau buku siswa, kemudian untuk merancang sebuah RPP tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kadang-kadang materinya kadang tidak sampai, kemudian bagaimana siswa tersebut mampu menerima. Jadi adaptif tadi, kembali ke adaptif. Mungkin itu saja. Oke. Berdasarkan tuntutan zaman dan kebutuhan Pak Rizky karena kondisi, situasi dan keadaan. Perkenalkan, saya Fadiarihu dari SD Negeri 1 Lolo. Mungkin saya lebih setuju ke Pak Sabir karena menurut saya perubahan kurikulum ini bisa terjadi karena itulah mengikuti kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Samad, saya dari SD Regina Pacis. Pertanyaan tadi, kenapa itu kurikulum harus diubah setiap yang kedua, saya juga tidak setuju kalau misalnya kurikulumnya yang sama terus dari tahun ke tahun. Maka kita bersyukur juga dengan adanya kurikulum Merdeka ini demi kemajuan kita bersama dengan anak-anak. Yang kedua, setiap perubahan itu tujuannya untuk lebih menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan tadi ada yang belum terjawab sebentar lagi ya. Kalau ini alhamdulillah yang pertanyaan terjadi menyelesaikan materi yang ada atau mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum. Jelaskan, analisa. Ini pertanyaannya bukan dalam bentuk hanya kurikulum Merdeka yang Bapak Ibu lakukan selama ini ya. Nanti sebentar kita akan perbandingan Bapak Ibu. Jadi di kurikulum 2013 itu menurut analisa saya bahwa kebiasaannya kita untuk mengajar itu kita selesaikan menguntaskan materi, kita tidak sampai. Terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, saya Setiawan dari SD Negeri 7 Bau-Bau. Menurut analisis saya mengenai pertanyaan ini, sebenarnya kita sebagai guru dituntut untuk mencapai tujuan apa yang ada di dalam kurikulum. Karena walaupun kita menyelesaikan materi dalam proses pembelajaran di kelas maupun langsung, ada yang namanya praktek perubahan benda. Bagus ya. Jadi berdasarkan pertanyaan ini ada dua persepsi yang kita dapat. Bisa saja materinya tuntas, bisa saja materinya tidak tuntas, ya. Bisa saja dia tuntas mengikuti dengan
dijelaskan menggunakan alat peraga. Ada anak-anak yang paham walaupun hanya dijelaskan saja begitu tanpa menggunakan alat peraga. Oleh karena itu perubahan kurikulum. Tadi sudah pertanyaan ya. Apa sih alasannya perubahan kurikulum? Lalu mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Daerah anak-anak proses belajar mengajar kita harus mengetahui kurikulum. Jadi tadi Bapak lupa ya kurikulumnya. Semua yang benar tadi. Ada patokan pertama baik itu kurikulum 13 maupun kurikulum merdeka, semua kita lakukan kepada kurikulum. Ada namanya kurikulum operasional sekolah, ya kan? Ada kurikulum turun dari pemerintah pusat, lalu kita adopsi, kita turunkan di masing-masing sekolah, kita buatlah kurikulum. Kalau sekolah federal kita diberikan kebebasan sepenuhnya untuk bisa mengadopsi, membuat sendiri kurikulum operasional sekolah, kurikulum merdeka. Diberikan kesempatan kita ya, tentunya sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan modul apa, project apa, P5 kita yang bisa kita terapkan di sekolah. Jadi masing-masing sekolah itu berbeda-beda Bapak Ibu, pasti lain. Disesuaikan dengan karakteristik kemampuan juga peserta didik, bukan hanya bakat minat, karena kurikulum merdeka harus bersinergitas dengan peserta didik, guru-guru, ya, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, pemerintah. Oke, kurikulum merupakan kegiatan yang disajikan oleh sekolah berupa instrumen, rangkaian unit materi, belajar yang disusun, dan seperangkat rencana yang berisi pengalaman belajar hidup dalam masyarakat berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kalau di kurikulum K13 kurikulum, lalu apa lagi? Silabus, lalu turun apa? Kurikulum merdeka yaitu CP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Tidak ada yang tidak kita dapat dalam PMM, baik daripada CP-nya, tujuan pembelajarannya, modul ajarnya, bahkan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek, ya proyek. Nah itu kalau SD itu bisa kita lakukan dalam 1 tahun 2 kali kita proyek, kita pagelaran boleh juga 1 tahun akhir semua. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada juga yang memaknai kurikulum sebagai jantung atau isi pendidikan jantung, ya, jantungnya pendidikan atau isinya pendidikan. Yaitu apa saja kalau sudah jantung sudah tidak bisa memompa darah, maka apa akibatnya? Bisa jantung meninggal, bisa lumpuh dulu, ya. Kalau sudah lumpuh, kalau terlambat diobati, berarti dia menganggap kurikulum sebagai program pendidikan, program yang menyediakan pengalaman belajar untuk perubahan perilaku murid. Ada 2 hal utama yang ada pada kurikulum yang perlu digarisbawahi. 1, apa saja kompetensi apa yang dimiliki murid sebagai proyeksi masa depan. 2, bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi murid itu. Lalu, bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi murid itu kita berikan kebebasan mereka, ya. Sambil Bapak Ibu guru tetap menuntun mereka. Yang di bawah mendorong, ya, yang ditegang memberikan semangat, yang di atas adalah memberikan contoh secara umum. Komponen tersebut diklasifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara. Tujuan pembelajaran atau konten, apa yang kita angkat pada saat itu. Lanjut, panduan asesmen. Kalau dulu, sekarang kan kita kenal asesmen, dulu kita tidak kenal asesmen. Apa bahasa lainnya asesmen dalam kurikulum? Yaitu tujuan, itu tujuan yang akan kita capai. Mana tujuan yang akan kita capai berarti ada dalam kurikulum, ya. Lalu konten, apa yang akan kita angkat pada saat itu sesuai dengan karakteristik kita. Peran kurikulum yaitu sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada hal-hal penting boleh dicatat-catat sedikit ya. Lalu ada 3 peranan kurikulum yang dapat kita maknai. 1, mewariskan
budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kurikulum sosial. Mereka Bapak Ibu ya, bahwa kalau di kurikulum K13 memang seperti dikatakan Ibu tadi bahwa mengejar materi harus materinya itu ada 5 bab ya. Namun karena 6 bulan berjalan kamu tidak bisa selesaikan karena banyaklah kesibukan sehingga materi itu tidak sampai, tidak tuntas, sehingga kamu berhenti sampai di situ. Lalu mereka, tetapi ada tanggung jawab beban moral bagi guru, bagi orang tua untuk selalu memberikan dukungan, membimbing, menuntun terus. Caranya bagaimana Bu? Dia sudah naik kelas 2 bisa kasih naik, tetapi dia tidak bisa baca. Gurunya ikuti karena dia belum bisa membaca, tetapi dituntunlah, tetap dituntun. Sekarang timbul pertanyaan, guru bertanya, kalau begitu Bu, kalau saya mengajar kelas 1 saya harus ikuti dia kelas 2 supaya saya bisa tahu. Ya boleh, lebih bagus begitu. Murid gurunya ikut muridnya karena dia bisa tahu. Bisa dituntun terus. Gitu. Kalau tidak bisa, tidak diikuti, berarti ada catatan tersendiri dari bangunan 1 untuk diserahkan kepada kelas 2. Oleh karena itu, setiap guru sebelum mengadakan proses belajar mengajar, kita adakan dulu asesmen. Selesai ya? Asesmen apa namanya? Sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, harus kenali muridnya kita dulu. Ini si anu, apakah ini si Dewi? Oh ini kamu matanya. Oh ini kayaknya apa ya? Dia harus di depan. Apa namanya asesmen? Asesmen diagnostik. Asesmen walaupun mungkin suatu saat ini akan kita tinggalkan karena kalau kami menteri kan selama ini selalu motivasi. Ya namun tetap pasti ada lagi yang lebih baik setelah kurikulum. Nah, kalau kita masih pakai dulu, bagaimana kita bisa berkembang seperti tadi? Maka kurikulum berubah karena sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan karakteristik. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Sudah terjawab dengan jawabannya Pak? Kami kurikulum bersifat dinamis. Apa artinya dinamis? Jawabannya zaman. Hah? Ya, oke. Yang terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik. Ini masa kini dan masa yang akan datang, masa sekarang dan masa yang akan datang. Supaya kita bisa membuat komunitas belajar, kita harus sampai di aksi nyata. Yang pertama itu adalah di platform Merdeka Belajar. Ya, di kurikulum Merdeka Belajar yang upload aksi nyata ini bisa Bapak Ibu lakukan. Anda yang mau bersumber, coba saja yang akan karena dia akan menilai dari kementerian. Jadi ketika nanti kita sudah datang lulus akan bisa jadi lulus. Kalau tidak berhasil coba lagi. Tetapi jangan kita pada senang-senangnya. Guru harus terus belajar kapasitas pembelajaran sesuai. Orang tua harus terus memahami perkembangan kebutuhannya. Begitu juga dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran dengan paradigma baru dilaksanakan program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ini intrakurikuler, program yang ada di dalam kelas ini bisa jalan dalam setiap mata pelajaran. Satu pokok bahasan. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk di kurikulum Merdeka, Bapak punya sekolah yang lebih maju ketimbang kita yang di sekolah penggerak. Ini boleh jadi. Tergantung dari siapa? Dari kepala sekolah serta dari guru-guru yang mau melibatkan dirinya fokus kepada pendidikan. Ada juga Bapak Ibu. Nanti kali ketiga kita membuat kurikulum operasional sekolah itu yang harus dituntut oleh kita sekolah penggerak harus memiliki kurikulum operasional sekolah. Di situ masuk juga apa kira-kira yang kita harus programkan ekstrakurikuler? Apakah dia karate, apa pramuka? Ya biasa-biasa kan pramuka, TPA. Walaupun gurunya energik,
bidang ini tidak bisa berhasil, di bidang lain mungkin bisa. Ya. Pada saat pembelajaran yang kita berikan kepada anak didik dengan inilah ya, bagaimana anak bapak itu supaya bisa cerita sering. Jadi bagaimana kita membangun sekolah itu supaya kita bisa juga tersaing. Oleh karena itu bapak ibu sudah kalau bilang ini masalah 3 kali buka seluas-luasnya, nggak apa-apa. Ya tidak. Ciri yang menjadi dimensi atau kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah itu ini dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya nanti pulang sebentar bapak ibu sampaikan yang kepala sekolahnya mungkin ya. Saya yakin banyak sekolah-sekolah, sudah banyak sekolah-sekolah yang kita speaking ya. Berdiri dengan berpasang-pasangan 2 orang hadapan. Jadi kita belajar matematika ini. Kasih lurus-luruskan pinggangnya bapak ibu. Ya, berdiri bapak ibu, sudah capek duduk ya bapak ibu ya. Nanti kalau ini bisa juga diterapkan dalam kelas. Speaking tadi bisa diterapkan dalam kelas. Banyak speaking sebenarnya. Jadi setelah kita mengajar lama, bapak ibu, tolong kasih penyegaran buat anak-anak, buat pantun atau buat permainan lah, ya. Oke, sudah berhadapan 13, ada namanya hukuman. Kalau di kurikulum mereka jangan hukuman, tapi konsekuensi daripada apa yang dia lakukan, bukan hukuman, ya. Langsung tidak. Tapi kita buat dulu kesepakatan. Kalau ditangkap apa hukumannya? Pantun atau menyanyi? Menyanyi ya? Tidak mungkin. Ini kan melatih daya nalar, ya, kemampuan berpikir mengingat kalian. 10 dikurang 3. 10 dikurang 2. Jangan nih kita menyanyi lagu dangdut atau lagu yang mana, kita menyanyikan saja lagu yang IKM ini, profil pelajar Pancasila. Supaya tahu tuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih bapak ibu semuanya ya. Alhamdulillah akhirnya adiknya lutut pinggangnya bisa rileks sedikit. Dimiliki oleh peserta didik. Bagaimana semuanya ini? Tentunya harus kita kolaborasi bersama dengan guru, bersama dengan orang tua murid. Ini harus yang kita miliki saja. Jadi kita upayakan semua pelajar Pancasila bisa menjadi membudayakan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Terakhirnya adalah kreatif. Bagaimana dia dari kurikulum mereka yang telah diterapkan oleh hampir seluruh di Indonesia. Mana P5 itu namanya terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada kaitannya juga dengan semua dikembalikan kepada karakteristik peserta didik serta kesiapan sekolah. Tentunya pertama harus kita membuat kurikulum operasional sekolah. Setelah kita membuat kurikulum operasional sekolah, kita melibatkan dinas pendidikan, ya, melibatkan komite, melibatkan orang tua murid, guru-guru, serta melibatkan siswa. Jadi pada saat kita membuat next. Thank you, salam dan bahagia untuk kita semua. Moto dari sekolah penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan jangan lupa tetap bahagia. Kita pada pagi hari sampai sore hari ini, semoga sore hari ini semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu belum menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi wajib untuk Bapak Ibu membuka PMM, ya. Boleh memberikan semangat Bapak Ibu untuk jangan hanya sampai di sini, ya. Tetap kita berkarya. Saya mohon maaf dengan Bapak Ibu, mungkin dari awal kata sampai akhir kata ini mungkin
ada mengganjal di hati perasaan Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita manusia tidak luput dari segala kesalahan kehilafan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Selepas dari ini mungkin tolong Bapak Ibu kita saling kolaborasi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin pelayanan kami tidak memuaskan, namun inilah kita punya, sudah inilah yang kita bisa berikan kepada Bapak Ibu. Oke?